Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan di ayat yang ke-32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pasal ini menunjukkan bahwa secara lebih khusus apa yang disebutkan secara umum dalam Kejadian 9 ayat 19 yang sudah kita baca, perihal 3 anak Nuh, bahwa dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian pasal yang ke-10 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang keturunan Yafet, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Sedangkan keturunan Ham itu di ayat 6 sampai 20. Nah, lebih banyak memang di keturunan Ham ini perihal tentang Nimrod ya, di ayat 8 sampai yang ke-10. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah keturunan dari Sem, ayat 21 sampai 32. Ya, dibicarakan di sana walaupun 32 sebagai kesimpulan dari data-data yang kita ketemukan di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, yang pertama bahwa setelah manusia habis gitu ya karena air bah itu, Allah memperbaiki kembali isinya. Dan dari keturunan Nuh inilah tersebar ya banyak orang, banyak keturunan, dan akhirnya banyak bangsa-bangsa yang terus berkembang dan terus berkembang. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Allah tetap kembali kepada tujuannya ya. Bagaimana bumi ini diisi oleh manusia, dipenuhi, dikendalikan dan dikuasai ya. Dalam pengertian manusia diberikan hak untuk mengelola dengan baik. Dan Allah tetap memelihara janjinya. Dan kalau kita melihat di sini keturunan dari keturunan bisa dicatat dengan baik dan tentunya ini sesuatu yang sangat baik. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari perikop atau ayat firman Tuhan di pasal yang ke-10 ini tentang bagaimana Tuhan memelihara, menyertai setiap keturunan ya. Ham, Sam, Yafet seperti itu semua tetap ada dalam kontrol Tuhan, semua tetap ada dalam pantauan Tuhan. Memang kemudian mereka menjadi bangsa yang besar dan di sana memang tetap ada konflik ya, ada perpecahan, ada perselisihan yang tentunya tidak terhindarkan ya. Biasa ya kalau banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide, banyak masukan dan ada banyak hal-hal yang lainnya yang tentunya rambut bisa sama, tetapi isi hati orang tidak tentu sama. Dan ini yang mengingatkan kita bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu memiliki kekhasan masing-masing yang dimana kita bisa belajar di dalamnya. Sehingga tidak perlu heran ketika kita bisa berbeda dengan orang lain juga bisa berbeda dengan kita. Dan setiap kita itu unik ya, pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Walaupun kita dalam satu keluarga ya, keluarga kandung misalnya, pasti tetap ada saja yang berbeda karakternya, sifatnya ya, kebiasaannya, kesukaannya, ketidaksukaannya. Nah, hal ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak lagi menjadi sebuah penghalang
untuk kita boleh tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, bagian yang ketiga saya juga menemukan dalam kebenaran ini bagaimana terpecahnya kehidupan keluarga. Terpecah bukan karena apa, misalnya karena mungkin kayak tadi ada pembagian wilayah, pembagian keturunan yang tentunya itu memperluas ya. Bagaimana rencana Allah tetap dapat dikerjakan. Nah, saya yakin dan percaya juga setiap kita ya dalam sebuah keluarga, apalagi kita yang sudah terbiasa hidup dalam perantauan begitu ya. Mungkin kalau kita ingat dulu kita dari mana, saat ini kita di mana, ini tentunya mengingatkan kita bagaimana Allah juga tetap memelihara kemanapun kita pergi, begitu. Ya, dimanapun kita pergi, dan menariknya dari keturunan ke keturunan ini kita bisa melihat nanti ke depan kita akan coba mempelajari bagaimana keturunan demi keturunan ini ada yang baik ya, ada yang tidak baik ya, ada yang kurang baik seperti itu. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana tanggung jawab itu diberikan kepada setiap kita. Nah, terlebih kita sebagai orang tua punya tanggung jawab bagaimana kita membesarkan, mendidik anak-anak kita. Kita mau bawa kemana anak-anak kita hari ini? Kita mau bawa kemana keturunan kita hari ini? Apakah hari ini sebagai orang tua kita sudah membawa anggota keluarga kita hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup melakukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Karena nanti dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menurut keturunan demi keturunan ini, tidak sedikit di antara mereka nanti akan bertemu ya, mereka akan mengadakan perang dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga menarik ya kalau saya ingat dalam istilah orang Jawa, jangan kepaten obor. Artinya jangan sampai hubungan relasi keluarga itu terputus. Kalau hal itu terputus membuat kita kadang bisa nggak tahu, kita nggak kenal ya satu dengan yang lainnya. Saya termasuk orang yang suka ya berkomunikasi, menghubung-hubungkan begitu dengan keluarga. Jadi misalnya keluarga saya dari mana ya, apakah masih ada keluarga di kampung begitu ya. Kemudian dari kampung itu keluarganya kemana saja begitu ya. Itu sesuatu yang sangat menarik. Yang pertama, kita bisa melihat ya keturunan demi keturunan yang Tuhan pelihara. Yang kedua, kita juga bisa diingatkan kembali, adakah di antara saudara-saudara kita yang sampai hari ini saya melihat yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya tidak kebetulan ketika kita salah satu mungkin di dalamnya atau mungkin ada beberapa hal yang lainnya, tetapi saya melihatnya tidak semua orang punya beban itu untuk menjangkau, untuk menghadirkan, mengenalkan Kristus di tengah keluarga kita, saudara kita yang belum mengenal. Nah, saya bersyukur diberi kesempatan, misalnya saat ini sangat mudah sekali kita bisa dapat nomor kontaknya, kita bisa tahu alamatnya, yang tentunya ini menjadi bagian kita untuk meneruskan tugas tanggung jawab ya. Kita masih ingat kita diberikan tugas amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara, sudahkah hari ini keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan dari keturunan orang-orang tua kita, sudahkah mereka sudah hidup di dalam Kristus? Tentunya ini menjadi perenungan buat kita bersama, dan tentunya berita keselamatan itu tidak hanya berhenti pada diri kita saja, tetapi juga bisa berlanjut ya seterusnya. Dan ini menjadi PR kita. Pastikan saudara, apakah keturunan demi keturunan hari ini yang masih hidup mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Kalau belum, mari kita beritakan kabar sukacita itu sehingga mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan dan menikmati kemurahan Tuhan. Dan saya percaya tidak kebetulan ketika hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tentunya ada tugas, ada amanat yang kita pegang yang harus kita kerjakan. Mari kita perhatikan keturunan ke keturunan, adakah di antara mereka yang hari ini belum percaya Kristus. Karena tidak kebetulan ketika kita hari ini sudah percaya kepada Kristus. Ingat, ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan, terima kasih. Kami percaya keturunan demi keturunan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga percaya kalau orang tua kami, kakek, nenek kami, opa, oma, mak engkong kami, orang tua kami bisa percaya Yesus, sehingga kami hari ini juga boleh mengenal Kristus melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih.
Dan kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, memastikan anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, orang-orang yang sekitar kami, mereka juga percaya akan Engkau, dan kami percaya ada anugerah di sana, dan kami sebagai orang tua, keluarga, saudara, melanjutkan estafet itu, dan kiranya hal ini juga boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Berkati setiap kami diberikan roh keberanian dan kerinduan untuk memberitakan kabar sukacita ini, sehingga keturunan dari keturunan boleh tetap terpelihara dan mereka semua boleh percaya akan kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan tugas dan tanggung jawab kita di tengah keluarga yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.